Selanjutnya, yang menyebabkan proses pemulihan itu terlambat bisa dari makanan dan minuman atau apa yang kita masukkan ke dalam. Contoh ya, kalau kita berbicara seperti pembahasan kita yang kemarin itu, makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam seharusnya, kalau makanan itu berlebihan akan jadi seperti apa, kalau dia berkurang itu jadi seperti apa. Jadi tolak ukurnya jelas. Contoh ya, ini kita masuk dari makanan nih. Ketika kita lihat dengan kasus defisiensi atau daya tahan tubuhnya lemah, sudah lemah daya tahan tubuhnya, ditambah lagi lidahnya pucat ya, lidahnya tebal, biasanya keluhannya sering kembung, sering mual, tidak nafsu makan, badannya kedinginan atau sering menggigil, sering sakit kepala, pusing, tidak nafsu makan, terus perut itu rasanya bunyi ya. Tapi ketika itu makanannya terbalik, maka itu akan menimbulkan masalah. Contoh, dengan kondisi pasien begitu, ketika Anda kasih buah-buahan, apalagi yang mengandung air banyak, maka ini nanti akan memperberat masalahnya. Insya Allah nanti teman-teman, ketika kita saatnya sampai ke pembahasan tentang makan makanan yang bersifat lembab, makan makanan yang bersifat lembab dan mengandung banyak air, terus makan makanan yang sifat makanan ya yang sifatnya kering. Insya Allah nanti kita akan bahas semuanya. Tapi di sini kita gambarkan dulu secara sederhana. Jadi ketika sudah daya tahan tubuhnya lemah, dikasih lagi makan makanan buah-buahan yang mengandung air banyak, apalagi yang warnanya hijau dan biru. Karena apa? Karena sifat lembab itu selalu dia mengunci. Terus sifat dingin itu dia selalu turun ke bawah. Maka ketika terlalu banyak unsur air yang ada di makanan itu dengan kondisi daya tahan tubuh kita sudah lemah, maka cairan itu akan merembes dari pembuluh darah itu, dia keluar ke jaringan tubuh, maka itu yang menyebabkan udim atau pembengkakan. Jadi ketika nanti Anda kasih makan makanan yang mengandung lembab terlalu tinggi seperti susu, protein nabati ya, kayak susu, kacang-kacangan, sayur-sayuran yang warna hijau dan biru, maka nanti itu akan semakin lemah lagi. Karena apa? Karena sayur-sayuran yang warna hijau dan biru itu identik dengan pembentuk darah. Ketika di dalam tubuh itu terlalu banyak darahnya, maka tubuh itu akan cenderung lembab. Sifat lembab itu selalu mengunci, maka tubuh itu akan terasa berat. Ketika Anda kasih buah-buahan, sayur-sayuran yang warnanya hijau dan biru, terus juga yang mengandung air banyak seperti air kelapa, terus kayak buah pokat, ini juga akan menimbulkan masalah karena nanti cairan itu merembes dari pembuluh darah itu, dia keluar ke jaringan, maka ini nanti yang menyebabkan kakinya bengkak atau tangannya bengkak. Terus ditambah lagi ketika Anda minum minuman yang rasanya pahit, maka kasus itu pun akan tidak kunjung selesai. Karena apa? Karena rasa pahit itu identik dengan sifatnya dingin. Contoh, ketika Anda minum jamu sambiloto atau makan-makan pare, itu nanti akan tubuh itu akan lebih dingin lagi, maka itu akan timbul masalah yang baru lagi.
Apalagi Anda ditambah lagi makan makanan yang sifatnya asam. Nah, ini kebanyakan begini. Kebanyakan tetangga itu atau keluarga itu ketika datang melihat orang yang sakit itu, maka dikasihlah buah. Dikasihlah susu. Jadi bahasa mereka ya yang namanya sakit ya dikasih buah biar tambah, buah kan vitamin, terus mineral bahasanya begitu. Nah, terus nanti dikasihlah susu, susu kan juga baik untuk tubuh gitu. Tidak semua yang baik itu akan baik ke dalam tubuh. Jadi memang benar buah itu baik, susu itu baik, tetapi ketika kita salah menempatkan, kita kasih yang bukan kebutuhan tubuh itu, maka akan menimbulkan masalah. Susu itu sifatnya lembab dan mengandung banyak lendir. Ketika itu dikasihkan dalam kondisi penyakit begitu, maka nanti lendirnya akan banyak di tenggorokan, lendirnya akan banyak di lambung, lendirnya akan banyak di usus. Begitu juga nanti dengan dikasih buah, dikasih buah-buahan itu ya akan semakin berat lagi. Begitu, gambarannya begitu. Nah, jadi artinya begini, artinya ini gambarannya begini. Ahli gizi itu ada dua sudut pandang. Ada satu ahli gizi itu dia melihat sifat, terus dia juga melihat dia bukan ahli gizi yang pertama yang dari kedokteran barat, dia biasanya melihat kandungan. Pokoknya kalau ini buah ini kandungannya begini, ini baik untuk tubuh. Nah, tapi kita akan menjawab begini, memang semua ciptaan Allah itu baik, tetapi baik tidaknya sesuatu hal itu, ya, baik tidaknya sesuatu hal itu tergantung bisa tidaknya kita menempatkannya. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi tidak semua makanan yang baik itu, ketika kita menempatkannya bukan pada tempatnya, akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, contoh kayak ini susu kan protein ini nanti akan meregenerasi sel-sel yang sudah usang. Nah, ini sudah benar, tidak ada yang salah di situ. Memang itu buat meregenerasi sel-sel yang sudah usang atau sel-sel yang sudah mati. Tetapi apakah susu itu dibutuhkan dalam kondisi imunitas itu terlalu rendah? Apakah susu itu dibutuhkan dalam kondisi tubuh itu dalam kondisi dingin? Apakah susu itu dibutuhkan dalam kondisi tubuh itu dalam kondisi lembab? Jadi yang ingin kita bahas di sini, tidak semuanya makanan yang bagus itu bagus ketika ditempatkan ke dalam tubuh seseorang itu. Artinya cocok buat si A belum tentu cocok buat si B, cocok buat si B belum tentu cocok buat si C. Nah, ini harusnya kita harus cari tahu penyebabnya di mana. Ya, insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang proses pemulihan yang menyebabkan keterlambatan ya akibat salah pola. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.